Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kejutan besar terjadi di Liga Eropa di saat Eintracht Frankfurt memadamkan semangat bagi Barcelona. Ambisi target Barcelona untuk bisa melaju ke semifinal di Liga Eropa. Di leg kedua yang bermain di kandang Barcelona, di luar dugaan sekali bahwa Barcelona itu bisa takluk dengan 2-3 dari tamunya. Frankfurt ini tidak diunggulkan sama sekali, bahkan sebagai underdog. Namun ketika mereka tidak kalah di kandang 1-1, Frankfurt berharap bahwa mereka bisa melakukan segalanya walaupun bermain di markas Barcelona di Camp Nou, didukung penuh oleh puluhan ribu penonton dari Barca. Frankfurt tidak takut, mental mereka ini sangat kuat. Ini terlecut dengan motivasi mereka sebagai underdog yang ingin mengalahkan tim yang jauh diunggulkan. Bahkan Barca ini disebut-sebut sebagai tim yang paling kuat untuk bisa meraih gelar juara di Liga Eropa musim ini. Setelah mereka terdepak dari Liga Champions, turun di Liga malam Jumat, sehingga wajar kalau banyak yang mengunggulkan tim asuhan Xavi Hernandez ini. Tetapi apa yang terjadi di Camp Nou di luar ekspektasi banyak orang, di luar perkiraan bahwa mereka itu takluk dari tim yang hanya berperingkat 9 di Bundesliga, terseok-seok seperti Eintracht Frankfurt. Siapa yang tahu dengan pelatih Oliver Glasner, pelatih asal Austria, kelahiran Salzburg yang berusia 47 tahun ini. Tidak ada siapapun yang melihat dia, tidak ada yang mengenal sosok ini dibandingkan dengan seorang Xavi Hernandez, seorang legend di Barcelona dan menjadi pelatih saat ini. Dan Barcelona tampil ketika mereka menjamu Frankfurt di leg kedua Liga Eropa dini hari, itu dalam kondisi mereka yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? 15 pertandingan yang dimainkan Barca di semua kompetisi, mereka tidak kalah. Setelah terakhir kalah dari Betis, dan mereka ini luar biasa tampil sangat baik. Sehingga membuat Barca itu tuh naik, bisa mendekati posisi dari Real Madrid yang ada di puncak. Mereka ada di posisi kedua sementara di klasmen. Dan itu yang membuat juga banyak pengamat sudah mengatakan bahwa ini Barca berpeluang besar untuk bisa langsung lolos ke semifinal, bahkan final dan juara. Karena mereka lah satu-satunya tim dengan kekuatan skuad yang sangat bagus, sangat mewah kalau bisa dikatakan dengan tim-tim lain yang ada di babak perempat final. Termasuk dengan West Ham United yang juga lolos, Leipzig yang juga lolos, Rangers yang sudah lolos juga ke babak semifinal. Kalau di-compare dengan Barcelona, memang Barcelona pantas diunggulkan, difavoritkan untuk bisa menjadi juara. Namun apa yang terjadi di lapangan ini berbeda. Semua prediksi yang mengatakan bahwa Barca itu bisa lolos dipadamkan oleh Eintracht Frankfurt. Dan mereka melakukan itu di hadapan puluhan ribu pendukung Barca. Bahkan di babak pertama saja mereka sudah unggul 2-0. Sebelum mereka bisa memperlebar 3-0. Brace yang dilakukan oleh pemain Serbia, Filip Kostic, ini luar biasa. Dengan 1 gol dari Rafael Borre, pemain asal Brasil ini yang membuat posisi dari Frankfurt ketika unggul 3-0 ini sudah aman. Ada 2 gol balasan memang di penghujung laga, tetapi ini tidak cukup bagi Barca untuk bisa mengejar defisit mereka dengan sudah tertinggal 3 gol melawan Frankfurt. Ada gol di menit 91 oleh Sergio Busquets dan juga penalti dari Memphis Depay, pemain yang dimasukkan di babak kedua. Tapi ini tidak bisa menyelamatkan Barca untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka sampai ke semifinal di Liga Eropa pada musim ini. Oke lah kalau bisa dikatakan dalam pertandingan melawan Frankfurt mereka jauh unggul dalam statistik penguasaan bola sampai 75% berbanding 25% yang ada di Frankfurt. Tetapi kita bisa lihat bahwa di dalam cara mereka Frankfurt bisa melakukan tekanan balik atau serangan balik, counter mereka itu jauh lebih garang, lebih mengerikan, sangat mematikan. Di saat mereka membiarkan pemain-pemain Barca ini mengendalikan permainan, itu yang diterapkan oleh Oliver Glasner dalam sini. Mereka tahu tidak boleh bermain terbuka, atau jual beli serangan dengan Barca. Mereka cukup menunggu saja, membiarkan pemain-pemain Barca ini
terus mengendalikan bola permainan, tapi tidak bisa masuk lebih mendekat ke kotak penalti. Ya, ini pertahanan yang sangat kuat. Hinteregger bangun di belakang, ya. Toure yang ada di sana, ya. Ndika, pemain yang walaupun di menit-menit akhir injury time ya dia harus mendapat kartu merah, tetapi dia bermain dengan luar biasa. Di samping penjaga gawang Kevin Trapp yang banyak melakukan penyelamatan di bawah Mister Frankfurt. Ini adalah pertunjukan dua kiper yang menjadi kiper cadangan bagi tim nasional Jerman yang menuju ke Qatar untuk Piala Dunia 2022. Karena kita tahu bersama kiper nomor 1 adalah Manuel Neuer. Nah, di Barca itu ada Marc-Andre ter Stegen. Kemudian Kevin Trapp. Dua ini yang akan dibawa oleh pelatih Hansi Flick menuju ke Qatar untuk mendampingi Neuer. Dan apa yang dilakukan oleh Frankfurt memang di luar ekspektasi sama sekali, bahwa mereka bisa unggul dengan 3-0 sebelum pertandingan berakhir. Ini yang mengagetkan. Tetapi counter ini yang saya pikir luar biasa dilakukan oleh anak-anak Frankfurt. Tetapi arsitek mereka yang sangat berperan besar. Glasner ini pemain, ya, mantan pemain belakang sebenarnya, ya. Makanya karakter dia sebagai mantan pemain belakang di klub Ried dan Lens di Austria ini yang membuat dia tahu bagaimana cara bertahan dengan baik untuk menghadapi tim yang punya intensitas serangan yang sangat tinggi, penguasaan bola yang sangat tinggi, seperti Barcelona ini, ya. Busquets, Pedri, Gavi dibiarkan mereka bisa menguasai permainan. Di depan juga ada Auba, Ferran Torres, Dembele, mereka tidak pernah takut. Tetapi mereka cukup ketika masuk pemain Barcelona, mereka cukup untuk melakukan marking yang pas untuk semua pemain Barcelona. Masing-masing pemain mengambil peran mereka untuk menutup setiap pergerakan pemain Barcelona. Glasner ini tidak menyuruh salah satu pemain dia untuk bisa mematikan, memarking langsung Aubameyang. Ini akan merugikan tentunya, mengurangi mereka punya permainan kalau satu pemain harus fokus untuk menjaga Auba. Tetapi mereka cukup untuk memotong dari tengah sebelum bola itu sambil ke depan kepada Ferran Torres, kepada Auba, dan yang ditugaskan oleh Glasner adalah Jan Kietz di tengah dan Sebastian Rode, ya, Knauf yang tampil baik sekali di tengah untuk memotong pergerakan dari Gavi dan Pedri ini yang dianggap sangat kuat di samping dengan Busquets. Ini adalah sebuah keberhasilan buat Frankfurt karena mereka bermain dengan cara yang pas, dengan sistem yang dijalankan dengan baik sesuai keinginan, sesuai harapan dari Oliver, ya, pelatih mereka. Yang saya katakan ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang terkenal. Ya, ketika dia berdiri di pinggir lapangan memang jauh kalau dibandingkan dengan nama besar seorang Xavi. Tapi dia bisa membuktikan bagaimana cara dia melepaskan taktik, strategi bersama tim asuhan dia dan mampu meredam tim yang sangat kuat seperti Barca. Dan memang ini tidak main-main, ya. 2 gol yang diciptakan oleh Busquets atau dengan Memphis Depay di penghujung laga ini tidak berpengaruh sama sekali. Pergantian pemain untuk meningkatkan juga serangan demi serangan dari Barcelona ketika tertinggal juga tidak bisa menyelamatkan Barcelona. Luuk de Jong masuk di mana Xavi coba untuk menarik satu pemain belakang, Eric Garcia. Itu juga tidak berpengaruh. Des masuk, Mingueza keluar untuk bisa ada tekanan dari sisi kanan. Ya, ini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, termasuk Adama Traore ketika Auba tidak berdaya, ya, karena pemain-pemain Frankfurt ini tahu bagaimana cara untuk mematikan Auba. Dia pernah lama di Dortmund sebelum ke Arsenal. Itu yang membuat Auba agak frustrasi sepanjang pertandingan sehingga di menit 61 dia langsung ditarik oleh Xavi. Adama Traore masuk, ya. Kita bisa Ferran Torres keluar juga, bagaimana mereka bisa memasukkan Memphis Depay. Luuk de Jong juga ikut main. Pemain di depan itu sudah bertumpuk pemain-pemain depan yang punya naluri bisa mencetak gol. Tapi karena pertahanan yang sangat kuat, ya, sangat disiplin dimainkan oleh anak-anak Frankfurt ini yang membuat Barca itu tidak berdaya. Sekarang Frankfurt lolos ke semifinal, ya. Tidak ada yang menduga sama sekali dan mereka akan bertarung melawan West Ham United yang menyingkirkan Lyon dengan agregat 4-1. Dan ini akan bertarung di London di mana Frankfurt akan bertandang dulu sebelum mereka akan menjamu West Ham pada tanggal 5. Ya, di mana semifinal pertama akan dimainkan pada tanggal 28 April dan semifinal leg keduanya pada 5 Mei.
Sementara semifinal lainnya akan dimainkan oleh RB Leipzig yang menang 2-0 melawan Atalanta, dan ini juga sebuah kejutan besar. Ketika Atalanta yang lebih diunggulkan dan mungkin banyak yang mengatakan bisa aja ke final untuk bisa bertarung dengan Barca, tetapi Atalanta dan Barca justru out dari percaturan di Liga Eropa. Dan Jerman diwakilkan oleh 2 klub di semifinal. Nah, inilah Leipzig yang akan berhadapan ditantang oleh wakil dari Scotland, Rangers, yang menyingkirkan Braga. Rangers bisa lolos dan akan bertarung di mana Leipzig menjadi tuan rumah pertama pada tanggal 28 April sebelum mereka akan tandang ke Rangers nantinya di Glasgow untuk berhadapan di sana pada tanggal 5. Jadi itulah jadwal yang sudah ditetapkan oleh UEFA untuk babak semifinal di Liga Eropa. Nah, kita kembali ke Barca. Sayang sekali ya bahwa tim dari Spanyol ini tidak mampu untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka. Padahal mereka punya skuad yang oke, tetapi mereka harus bisa menerima kenyataan pahit ini. Ya, ini menjadi renungan bagi Xavi, ya, karena mereka tampil luar biasa di La Liga ya, sejauh ini. Dan bahkan mereka sebelum sampai ke babak perempat final mereka juga sudah menyingkirkan Napoli, ya, salah satu juga tim unggulan. Dan ini yang membuat mereka diunggulkan. Tetapi akhirnya siapa yang menyangka, siapa yang menduga bahwa Frankfurt, ya, ini kostum yang saya pakai adalah kostum Frankfurt, ya, yang akhirnya mengalahkan Barca. Dan mungkin saja Frankfurt menjadi favorit setelah mengalahkan Barca. Namun West Ham adalah tim yang sangat bagus, satu-satunya wakil Inggris yang sekarang menjadi harapan untuk bisa melaju ke babak final jika mereka mampu meredam Frankfurt. Sampai di sini review saya tentang apa yang terjadi di babak perempat final, khususnya di leg kedua di Camp Nou, di mana sang favorit Barcelona harus takluk dan posisi semifinal diambil oleh Frankfurt. Semua 4 semifinal adalah semifinal yang sangat merata kalau saya bisa melihat dengan 4 tim yang ada di semifinal, sehingga semua ada peluangnya 50-50 untuk bisa melaju ke babak final. Sampai di sini, ciao.